alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin rahimanallah, sebagaimana biasa rutinitas kita, yakni di setiap minggu pertama kita mengadakan ta'lim bersama di dalam kitab Lubabul Hadis, hadis-hadis daripada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Namun sebelumnya, agar senantiasa kita mendapatkan kesempurnaan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan pembacaan niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa sawabi. Al-Fatihah ila hadrati habibina Syaikhina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lijamil anbiya wal mursalin musannifin ta'arif bin khusus musannif hadha al-kitab tanqil qala Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani wa sudi mafrihim wa musannif matan bab al-hadith al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Suyuti anallahu yaqulu yarhamu ila darajatil jannah wa yu'idu alaina min barakati masrari manwarihim wa ulumi wa nafahatin fid din wa dunyal akhirah wa lan yatanallahu yaftahu alaina futuhal arifin wa lan yatanallahu yaj'aluna wa lan yatanallahu yaj'aluna ana waladi wa talabidana min ulama al-aminin jalna wa iyyahum warasatul anbiya'i mursalin ij'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli as-salah wa ahli al-infaq wa ahli as-siyam wa ahli az-zakah wa ahli ta'atillah wa ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mahabbatina mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati an Allah ij'alna wa iyyahum minas-salihin was-salihat ij'alna wa iyyahum minal mutakhalliqin bi akhlaqi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati an Allah yunzilu rahmal barakah fina wa fi man sakana fi hawali masjid at-taqwa wa ala niyati an Allah yaj'alna wa iyyahum ilahana ya Allah wa ala niyati an Allah yaj'alna wa iyyahum min ahli al-ilm al-akhir wa ala kulli salihah wa kama nasrafana as-salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Buka halaman 6. Ya. 2 3 boleh. Ya. Manusia
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi badil sholihin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-bab tsani, bab yang kedua, fi fadilati la ilaha illallah, menjelaskan tentang keutamaan, keistimewaan daripada kalimat la ilaha illallah. Kata Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis beliau, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamah wa wajhul kal badri. Siapa orang yang setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak berapa? 100 kali. Setiap hari 100 kali. Jujur kalau tiap hari khususin kayaknya jauh kemungkinan deh. Kita kan lebih sibuk dengan kerjaan kita. Ya. Jujur 100 kali khusus kita khususin 100 kali. Baiknya paling bertahan sehari 2 hari. Selebihnya berpacu dengan ekonomi. Iya Pak. Makanya nikmatnya kita, maaf, akidah ahli sunnah wal jamaah, dikit-dikit minta maafnya habis selesai sholat subuh, kadang 25, kadang 30, kadang 40, kadang 50. Kan di sini nggak nyebutin maaf khusus sehari itu dalam 1 jam, nggak ngomong. Yang penting kata Nabi-nya setiap hari 100. Andaikan maaf misalkan subuh 25 kali ataupun 40 atau 50 kali. Kemudian maghrib 50 kali. Nyampe gak 100? Nyampe. Andaikan misalkan maaf subuh cuma 20 kali. Cuman maaf nih di Masjid At-Taqwa nih, ya Allah. Kadang maghrib baca ratib. Ada gak la ilaha illallahnya? Ada kan? Ya Allah. Kita ikut baca. Kira-kira nyampe nggak tuh 100? Ya Allah, bisa lebih. Tambah lagi maaf ya. Kalau ada kematian kita ikut tahlil baca lagi la ilaha illallah, bisa mungkin lebih dalam sehari 100 kali. Masya Allah. Sebab dalam hadisnya nggak nyebutin harus dalam 1 waktu, harus maaf 1 kali dudukan, enggak. Yang penting kata Nabi Muhammad apa? Man qala kulla yaumin. Siapa orang setiap harinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, nanti di yaumil qiyamah jaa wa wajhuhu kal badri. Mukanya laksana bulan purnama, terang. Ya Allah. Terlihat. Oh, ini orang-orang yang senang membaca kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, ya. Makanya minta maafnya. Kadang-kadang kita orang maaf sekali. Ya. Repot nih. Saudara-saudara kita yang kadang-kadang maaf cuman gara-gara mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya dekat kuburan, musyrik. Ya, ada enggak tuh teman-teman kita, saudara-saudara kita? Gara-gara kita ngucapin kalimat la ilaha illallahnya dekat, maaf, ya Allah, makamnya wali ini, makamnya wali ini. Dianggap musyrik, dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah, jangan diikutin lah mereka. Kita ikutin aja apa yang disampaikan oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kata Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan dalam kitab Tangkihul Qaulnya apa? Qala Al-Fakihani. Imam Al-Fakihani beliau mengatakan inna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzil. Sesungguhnya orang yang membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kapan? Inda dukhulil manzil, ketika masuk rumah. Nah, ini deh. Ini yang jarang. Saya sendiri baru. Sebenarnya udah kelewat, lupa lagi manusia. Ya. Ya Allah. Kata di sini apa? Siapa orang yang membiasakan diri saat masuk rumah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tunfil faqra. Itu kalimat la ilaha illallah mentiadakan atau menafikan kefakiran. Baru dengar kan? Saya sendiri udah dengar, cuman kadang-kadang lupa lagi. Ya, udah lupa, jarang amalin lagi. Allahu Akbar. Padahal kalau ditanya, maaf nih, ya, kira-kira pengen kaya apa pengen fakir? Pengennya
kaya, fakir, pengennya jauh-jauh. Tapi kadang-kadang sesuatu yang mentiadakan fakiran kadang-kadang kita nggak kerjainnya. Ini kata Imam Al-Fakihani, beliau mengatakan apa? Ketika masuk rumah baca kalimah la ilaha illallah. Ada lagi satu hadis Nabi, wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dzambin. Siapa orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dipanjangin. La-nya. Apa dikatakan? Hudimat lahu arba'atu alafi dzambin. Dihapus, dilebur ya. 4.000 dosa minal kabair. Ya Allah, enggak tanggung-tanggung. Dari dosa besar 4.000 dosa besar dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi pernah bertanya, qalu ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, kalau dia bukan orang yang melakukan dosa besar. Belum pernah dia melakukan dosa besar, kalau dosa kecil mungkin barangkali ini persis barangkali ya, pertanyaan mirip dengan kita orang. Sahabat tadi pernah nanya seperti itu, ya Rasulullah, ya, bagaimana kalau dianya bukan orang yang memiliki dosa besar? Apa kata beliau? Qala yughfaru li ahli wa li jirani. Ya Allah. Kalau dianya bukan orang pendosa besar, tapi dia rajin mengucapkan kalimah la ilaha illallah, apa kata Nabi kita Muhammad? Keluarganya diampuni. Keluarganya, ya Allah, yang baca dia, keluarganya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma sekedar keluarganya, kata Nabi, wali jiranihi, tuh tetangga-tetangga tuh. Ya Allah, tetangga-tetangga dapetin bagian keistimewaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, dapat ampunan dosa. Ya, makanya sering saya sampaikan, ini paling berkah itu orang dekat masjid. Iya. Cobain, kira-kira kalau masjid ada nggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Pasti ada kan? Ya Allah, ya. Baca lagi kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering saya sampaikan, paling nikmat itu orang dekat masjid. Ya. Barokna. Makanya dikatakan apa? Barokna haulah, berkah di sekelilingnya. Ya Allah. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah berkah dekat masjid. Kenapa? Di sekelilingnya tetangganya diampuni dosanya oleh sebab pembaca kalimah la ilaha illallah. Ya Allah. Dah. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosanya, kuat keluarganya, bahkan buat tetangganya. Wa qala alaihi salatu wasalam, kemudian hadis yang kedua. Wa qala alaihi salatu wasalam, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kata Nabi kita Muhammad, paling utama-utamanya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kalimah la ilaha illallah. Imam Nawawi menyampaikan, kenapa kalimah la ilaha illallah dikatakan afdol, lebih utama. Kata beliau ya, dalam kitab Tanqihul Qaul dia mengatakan, li'annaha kalimatut tauhid, karena la ilaha illallah itu kalimah hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu la yumasiluhu syai'un wa li'anna laha ta'siran fi tathhiril batin fayufidu nafil aliha biqauli la ilaha wa yusbitul wahdaniyah lillah. Karena kalimat la ilaha illallah itu dikatakan apa? Punya pengaruh mensucikan batin. Batin ini kotor ya. Kalimah la ilaha illallah terus insya Allah. Kemudian alasan berikutnya apa? Karena kalimat la ilaha illallah itu kalau kita artikan, la ilaha, tiada Tuhan, seakan-akan mentiadakan Tuhan. Ya. Semua Tuhan, sembahan yang lain pokoknya tidak ada. Illallah, hanya menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan apa? Paling utama-utamanya zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Karena mentiadakan Tuhan-Tuhan yang lain
menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang hak disembah. Ya, ini dikatakan afdhalul dzikri, paling utamanya berzikir adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian dikatakan lagi apa kata Nabi Muhammad, wa afdhalud du'a alhamdulillah. Paling utamanya doa adalah alhamdulillah. Makanya sering saya sampaikan, ya Allah, kalau ada maaf buku, ya, kadang-kadang kan kita baca buku, ada doa surat waqiah, ya, atau doa sholat tahajud, doa sholat duha. Kadang-kadang maaf langsung, ya, buka misalkan duha, inna duha ad-duha'uka ila akhirih, ya. Doa setelah adzan langsung apa? Allahumma rabb hadhihi. Sering saya sampaikan, afdhalud du'a alhamdulillah. Paling utamanya doa alhamdulillah. Jangan langsung to the point. Awalilah dengan kalimat alhamdulillah. Tapi di televisi langsung Ustaz, kayak lagian ngikutin televisi. La ilaha illallah langsung Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah, wa Allah, ya. Kalau enggak salah siapa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Habib Zain bin Smith, ya, kalau enggak salah. Dalam kitab Takriratis Syadidah, ya, itu doa adzan itu begitu, ya. Diawali alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sholawat, baru Allahumma rabb hadhihi da'wah. Semua doa. Misalkan doa tadi duha, ya, enggak langsung inna duha, tapi alhamdulillahirabbil alamin, habis selesai itu baru sholawat, habis selesai sholawat baru inna duha duhauka wal baha ila akhirih. Ya, setiap doa, ya, jangan langsung ya Allah, langsung bismillahirrahmanirrahim, rabbana atina fid dunya. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Karena alhamdulillah dikatakan afdhalud doa. Paling utamanya doa adalah alhamdulillah. Kemudian mungkin kita tersirat dalam hati, kenapa alhamdulillah dikatakan afdhalud doa? Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani beliau menyatakan dalam kitab Tanqihul Qaul, fa inna man hamidallah innama yahmaduhu ala ni'amihi wal hamdu ala ni'mah talabu mazid. Sebab maaf, alhamdulillah itu istilah kata orang bersyukur. Begitu bersyukur berarti sebagaimana dalam ayatnya la in syakartum la azidannakum. Sekarang kita alhamdulillah, ya, meminta kepada Allah seakan-akan minta tambahan nikmat, ya. Ini dikatakan, kenapa dikatakan afdhalud doa alhamdulillah? Karena saat kita mengucapkan kalimat alhamdulillah seakan-akan kita meminta kenikmatan yang lain atau setelahnya, ya. Nah, itu dikatakan dalam kitab Tanqihul Qaul. Nah, ini hadis yang kedua. Jadi dua hadis ini mengatakan qala, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di setiap harinya 100 kali, maka nanti di yaumil qiyamah wajahnya laksana bulan purnama. Yang kedua menyebutkan bahwa paling utamanya berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang paling utama berdoa yang paling utama adalah alhamdulillah. Maka usahakan setiap dalam doa kita memohon kepada Allah, awalilah dengan kalimat alhamdulillah, sebab itu doa yang paling utama, ya. Yang paling utama adalah alhamdulillah. Kemudian satu lagi, qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qala dakhala isni wa man dakhala isni amina min iqabi. Kata Nabi kita Muhammad, Allah berfirman, kalimah la ilaha illallah itu firman Allah. La ilaha illallah adalah firman. Wa ana huwa man qala dakhala isni, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku, ya, masuk dalam penjagaanku. Wa man dakhala hisni amina min iqabi, siapa orang yang masuk dalam bentengku ia akan aman dari siksaku. Ini kalimat la ilaha illallah, ya.
Ya, seakan-akan kita masuk dalam benteng Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam benteng Allah berarti kita aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat la ilaha illallah. Dah, ini hadisnya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keistimewaan daripada kalimat la ilaha illallah. Tapi awas, ingat ya. Sudah kita ngamalin semacam ini, awas ya. Sering saya sampaikan, saya paling senang ya, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebab kadang-kadang karena kita sudah bisa ataupun mengamalkan la ilaha illallah, kadang-kadang seakan-akan beliau yang lebih suci. Yang lain inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya awas, hati-hati. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, awas. Ini buat benteng buat kita, ya. 3 hal. Kun khairan nasi indallah. Jadikanlah diri Anda orang yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kalau kita berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, jadikan zikir Anda adalah orang yang terbaik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah apa saja. Kita sholat, enggak usah lihat kiri kanan. Lihat ke depan. Allah menilai kita. Ya, kira-kira ini penilaian Allah ketika kita mengamalkan satu amalan ibadah. Nilai berapa kita? Yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Kun khairan nas indallah. Jadikanlah diri Anda orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dah, enggak usah lihat kiri kanan. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, awas. Yang kedua, wa kun syarran nasi indan nafsi. Jadikan diri Anda orang yang terburuk di hadapan diri Anda. Menurut penilaian saya adalah orang yang terjelek, terburuk dibandingkan orang di hadapan kita. Di hadapan kita, ya Allah, mungkin dia amalnya sedikit karena memang tidak tahunya. Sementara kita orang tahu banyakkan amal yang tidak dikerjakannya. Nah, ini dia mungkin melakukan hal itu karena tidak tahu ilmunya. Sementara kita tahu ilmunya tapi masih melakukan pembangkangan maksiat kepada Allah. Selalu menilai bahwa diri kita ini adalah syarran nas, orang yang paling jelek di hadapan diri kita. Kira-kira kalau semacam ini muncul sombong enggak? Ya, enggak bakalan. Kita mau sombongin gimana, orang kita orang paling jelek. Ya. Tapi maaf, jadikan diri Anda orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat salatnya khusyuk. Kenapa? Yang nilai Allah nilai 10 kita. Ya. Enggak maaf, enggak lihat kiri kanan. Sedekah begitu juga. Ngurusin amat. Ya. Mau kasih 1.000 kek, 2.000 kek, 3.000 kek. Saya enggak malu untuk menyampaikannya. Yang jelas Allah lihat kita. Allah yang nilai kita. Ya. Jadi satu apa? Kun khairan nas indallah. Jadikanlah diri Anda orang yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu. Yang kedua, jadikan diri Anda orang yang terburuk menurut pandangan diri Anda. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali apa? Kun rajulan indan nas. Jadikanlah diri Anda adalah orang biasa, bukan orang terhormat. Orang biasa. Ya Allah. Menurut pandangan orang. Jadi kalau kita semacam ini kayaknya nikmat. Ya. Jadi kalau ada orang menghina kita, ya maklum orang kita rojulan, orang biasa. Ya. Andaikan ada orang tidak menghormat kita, maklum kita orang biasa. Cobain deh kalau kita merasa bukan orang biasa. Ya Allah, ada nyuekin kita, wah brengsek, baru punya motor segitu. Ya, brengsek, baru cair 300.000 apa tuh? Dan apa tuh? Sombong amat. Ya Allah, lu nggak salim, nggak cium tangan, Ustadz tahu.
Ya Allah ya Rabbal Karim. Ya. Awas hati-hati. Sebab kadang-kadang maaf ada sekelompok orang. Ilallah, ilallah. Seakan-akan dia adalah kelompok orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang kiri kanannya. Ya Allah, kadang-kadang maaf mengusik kiri kanannya. Ya. Bikin maaf apa? Ya ila akhiri deh. Ya. Usahakan. Silahkan kalimat-kalimat semacam ini adalah maaf kalimat yang lebih utama, afdhalul dzikri. Tapi usahakan hati. Awas, ingat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah tidak memandang fis kita. Allah tidak memandang postur kita. Allah tidak memandang apa yang kita miliki, tapi yang maaf dipandang oleh Allah hati kita. Ya, sebaik mungkin apapun amaliyah kita, kalau hati kita masya Allah iri, dengki, hasud, ya Allah naudzubillah min dzalik ya. Tapi alangkah pengaruh besarnya saat kita mengamalkan semua apa yang disampaikan oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara hati kita bersih ya. Insya Allah ini adalah pengaruh besar, bahkan di hadapan Allah ini adalah orang terbaik, termasuk di antara kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu saja, mudah-mudahan ada manfaat dan ada kebaikan dan ada keberkahan di antara kita di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah inayah kepada kita bersama, sehingga lisan kita yang Allah berikan kepada kita tiada pernah bosan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apalagi ada satu kalimat mengatakan tanda cinta kepada Allah, cinta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang cinta kepada Allah kalau lisan kita tidak pernah mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan cintamu dusta ya, kalau kita lisan kita tanpa mengucapkan atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya usahakan hadirin rahimanallah, biasanya kalau subuh ya, itu lisan berat mengucapkannya ya. Usahakan keluarkan minimal telinga sendiri dengar ya. Sayangin suara oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih. Kadang-kadang maaf berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Untuk berzikir kepada 88 yang lain berat. Ya, lebih enjoy nantu kadang. Paksain, usahakan. Ya kenapa? Dalam rangka mensyukuri suara yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, sehingga membiasakan diri kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya apa saja wiridan, salat, segala macam ucapkan. Ya ucapkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja hadirin rahimanallah, kurang dan banyak kurangnya kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Barangkali ada yang ditanyakan seputar hadis ini. Amalan apa? Alhamdulillah, ini cakep juga ya. Karena istimewanya kalimat la ilaha illallah, dia nanya ataupun beliau bertanya, kiat apa ya, atau amalan apa yang kira-kira bisa ya, apa namanya, untuk bisa mengamalkan ya, daripada hadis semacam ini. Sebab luar biasa, apalagi minta maafnya ya Allah. Jadi saya terngiang ya. Dalam satu kitab yang bernama Irsyadul Ibad ya, kalau nggak salah itu ada ucapan sahabat kalau nggak salah, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali ya, itu bisa dikatakan apa? Itqun minan nar, pembebas daripada api neraka ya. Dan pernah pula itu dihadiahkan seseorang. Jadi ada seperti ini ya, maaf perasaan saya sudah menyampaikan. Ada orang mengamalkan ucapan ini
siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka kalimat ini bisa sebagai pelebur atau pembebas dari api neraka. Ada orang istilah kata punya kasyaf. Kasyaf itu tahu sesuatu yang tidak kita tahu. Itu namanya kasyaf. Ada seorang pemuda, kasyaf dia. Ternyata seorang pemuda ini sedang hadir dalam satu, katakanlah mungkin pesta makannya atau mungkin walimah. Ternyata dia berteriak. Wah, astagfirullah. Ibu ini masuk neraka. Ternyata ada orang yang maaf, dia pernah membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Dia baca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Kemudian dia simpan. Ya Allah, saya simpan ini 70.000 kali la ilaha illallah buat saya nanti kalau meninggal atau buat siapa saja. Begitu pemuda ini mengatakan, berteriak fulana masuk ke dalam neraka, kemudian dia dalam hati ngomong, ya Allah, kalimat la ilaha illallah yang saya ucapkan 70.000 kali itu dalam hati saya hadiahkan buat ibu fulana. Ternyata apa? Itu pemuda langsung teriak, alhamdulillah, itu ibu fulana terangkat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan kalimat la ilaha illallah 70.000 kali, ya. Nah, yang jelas minta maafnya, ini cerita dalam satu kitab bernama Irsyadul Ibad, keistimewaan daripada kalimat la ilaha illallah. Makanya minta maafnya beberapa daerah kadang-kadang ada namanya apa? Atakoh ya. Atakoh ya 70.000 kali la ilaha illallah. Biasanya orang udah meninggal dunia, biasanya kadang-kadang apa? Baca kalimat la ilaha illallah pakai jagung, pakai segala macam, yang intinya 70.000 kali. Dah, titik. Itu satu cerita. Yang kedua, kembali kepada pertanyaan, apa kiat apa atau amalan apa yang kira-kira kita bisa mendorong? Yang mestinya ya seperti itu tadi, banyak cerita semacam ini terdorong. Ayo kita bikin, ya, bikin satu satu majelis zikir. Yuk baca la ilaha illallah. Misalkan malam ini kita adain berapa orang nih, ya, dapetin berapa, besok lagi dapetin berapa, besok lagi dapetin berapa, seperti arisan, ya. Ayo dapetin berapa jumlah, misalkan minta maafnya, misalkan ayo malam Rebuan, misalkan ya, malam Rebuan kita baca la ilaha illallah sebanyak berapa, 1.000 kali, 1.000. Ternyata orang yang hadir cuma 10, 1.000 kali 10 berarti 10.000, catat 10.000. Rabu besok, maaf, ada orangnya berapa? 20.000 kali. Jumlah total semua, maaf, berapa? 1 bulan, 2 bulan dapat 70.000. Ayo kita hadiahkan. Buat siapa nih? Buat fulana. Silakan. Ya. Yang jelas keistimewaan la ilaha illallah luar biasa. Apa kiatnya? Terserah. Ya, bagaimanapun kiatnya terserah. Makanya minta maafnya, yang paling cakep, awas jangan tinggalin ratib al-haddad atau ratibul atau sebab di dalam kalimat itu atau di dalam ratib itu ada kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, jangan tinggalin, maaf, kalau misalkan sholatnya minimal maghrib sama subuh la ilaha illallahnya taruh, ya. Kali yang lain masih sibuk, yang penting subuh sama maghribnya la ilaha illallah jangan tinggalin, minimal ya 21, 25, 27, 30, terserah, ya. Pokoknya gimana kiatnya, yang jelas keistimewaan luar biasa. Maka alhamdulillah kalau ada memang pelopornya, alhamdulillah beliau berarti cakep, ya. Mandala ala khairin kafailihi, siapa orang yang menunjukkan kebaikan dia adalah seperti orang yang melakukannya, ya. Kalau bisa bikin, ya, bikin, ayo, khusus kalimat la ilaha illallah, ya, terserah. Ada lagi? Kalau nggak ada, mari kita angkat sebelah tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita bersama. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mengangkat kedua tangan kita bacakan surat Al-Fatihah.
buat beliau Bapak Jujun yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah inayah panjang umur, sehat wal afiyah, penyakit jadi angkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kumpul kembali dengan kita di tengah-tengah kita guna mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, beribadah di Masjid Jami' At-Taqwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Lan yati Allah nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiya Bapak Jujun ya ilahana ya Allah, nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyahu, nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyahu, nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyahu ya ilahana ya Allah, nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyahu, nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyahu, nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyahu. Allahumma ishfi Bapak Jujun ya ilahana ya Allah, ishfihi ya ilahana ya Allah. Allahumma rabban nas adbil bas ishfi anta syafi la shifa illa shifa shifaan la yughadiru saqama wa la alama ala hadiniyah wa ala kulli din salihah wa kama salafuna salihin ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman tuballighuna bihi ma hajja baitikal haram wa tarzuquna bihi mazrata qabri nabiyika alayhi afdhalus salatu wa salam fi lutfin wa afiyatin istiqamatin bulukun maram 'ala khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa taklimatik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad surat abdin kalati ila Rasulullah wa salatu antalah ya ilahana wa lakul gharibun adim fafarij anna ma'ana fi bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlul qadri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa fikum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kullah halalan daima wa akhila atiya ulama nahdu bil khair wa nakfa kull syarr. Rabbana aslih lana kull syu'un wa aghfir bi ridha minkal ayun wa qdi anna rabbana kull diyun qabla an ta'tiyana rasulul man wa aghfir istur anta akraman sadar wa salatullahi ta'ala mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbil masabil gurar. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.